Jumpa lagi. Kali ini dunia kripto kita akan membahas perkembangan Bitcoin, BTC dan XRP pada tahun 2024. Seperti yang kita tahu, banyak faktor yang mempengaruhi kripto ini. Harga kripto Bitcoin yang sempat tinggi di angka 1 miliar lebih, yang sekarang di bulan Agustus, tanggal 16 Agustus, sudah mulai turun dari 1 miliar, tapi masih bertahan di angka 900. Kita akan membahas faktor kunci, yaitu regulasi, adopsi, teknologi, serta pasar secara umum. Di mana apa estimasi yang dapat diharapkan dari cryptocurrency, terutama Bitcoin dan XRP untuk tahun 2030. Ini saya bukan sebagai financial advisor, saya bukan penasihat keuangan. Ini merupakan hasil analisis dan opini pribadi. Perkembangan Bitcoin dan XRP 2024. Secara regulasi, Bitcoin menghadapi regulasi yang semakin ketat di berbagai negara. Misalnya Amerika, Uni Eropa telah memperketat peraturan tentang penggunaan kripto, terutama dalam hal anti pencucian uang (AML) dan Know Your Customer (KYC). Jadi kita kalau daftar di market, penyedia market, itu selalu harus dilengkapi dengan identitas kita, sehingga market tahu siapa customernya. Jadi ini untuk menghindari pencucian uang. Namun regulasi ini bisa menjadi pedang bermata dua. Di satu sisi mempersempit ruang gerak kripto, namun di sisi lain bisa memberikan legitimasi yang lebih besar bagi Bitcoin di mata investor ataupun institusional. Jadi semakin bisa terjamin, karena tahu ini kripto ini sumbernya dari mana, dananya dari mana yang masuk ke dunia kripto itu tersebut. Jadi bukan merupakan hasil pencurian uang, pencucian uang dan sebagainya. Sedangkan XRP, baru-baru ini keputusan pengadilan setelah selesai, yaitu kasus antara Ripple dan SEC. XRP mengalami peningkatan kepercayaan dari investor, terutama di tahun 2024 ini. Jadi XRP mungkin saja akan memanfaatkan putusan pengadilan yang lebih menguntungkan untuk memperkuat posisinya sebagai solusi pembayaran lintas batas. Karena kita tahu sendiri XRP ini memiliki kecepatan yang tinggi. Jadi untuk transfer atau perpindahan dari dompet satu ke dompet lainnya antar negara itu hitungannya detik, kirim langsung masuk. Nah, ini merupakan berita yang sangat baik untuk XRP. Dan untuk adopsi, kita masuk ke poin kedua, yaitu adopsi. Yang poin pertama kita sudah membahas masalah regulasi. Yang poin kedua kita membahas adopsi. Bitcoin tetap menjadi aset digital utama yang diadopsi oleh banyak institusi sebagai bentuk lindung nilai terhadap inflasi. Jadi Bitcoin itu seperti emas digital. Jadi kalau emas itu ada fisiknya, Bitcoin tanpa fisik, tetapi dia bisa mengatasi inflasi. Karena nilai Bitcoin semakin tahun itu semakin tinggi, bukan semakin rendah. Meskipun volatilitasnya tetap tinggi. Jadi naik turunnya itu bisa cepat, bisa lambat, tetapi ini merupakan bisa digunakan untuk jaminan. Pengguna Bitcoin sebagai penyimpan nilai dan medium pertukaran semakin luas. Jadi penggunaannya semakin luas Bitcoin. Seperti yang kita ketahui, beberapa negara sudah memutuskan aset simpanan devisanya berupa Bitcoin, sekian persennya disimpan dalam bentuk Bitcoin.
Jadi itu bisa membuat kita juga bisa menyimpan tabungan kita sebagian dalam bentuk Bitcoin. Tapi kita tidak tahu juga apa yang akan terjadi. Apakah Bitcoin ini akan tetap seperti ini atau tiba-tiba boom, nggak tahu kemana. Sedangkan SRP berfokus pada industri pembayaran global. Pada tahun 2024 ini kemungkinan ada peningkatan dalam adopsi SRP oleh lembaga keuangan, terutama untuk memfasilitasi pembayaran lintas batas yang lebih cepat dan murah. Karena kita ketahui SRP itu kecepatannya hitungannya detik, antar negara pun detik. Jadi SRP ini bisa digunakan antar bank, untuk lembaga-lembaga keuangan atau institusi, ataupun seperti kartu kredit untuk pembayaran dan sebagainya, itu bisa menggunakan teknologi dari SRP. Dan dari segi teknologi kita masuk ke poin ketiga, teknologi. Bitcoin ini merupakan inovasi seperti adanya Lightning Network. Nah, Lightning Network ini digunakan untuk mempercepat proses pengiriman Bitcoin dari satu wallet ke wallet lainnya, memungkinkan transaksi Bitcoin lebih cepat dan murah. Ini bisa memperkuat posisi Bitcoin, tidak hanya sebagai penyimpanan nilai, tetapi juga sebagai medium pertukaran yang lebih efisien. Tetapi Lightning Network tidak secepat apa yang dimiliki oleh SRP. SRP terus mengembangkan jaringannya dengan fokus pada kecepatan transaksi dan biaya yang sangat rendah. Pada tahun 2024, teknologi RippleNet mungkin akan diadopsi lebih luas oleh bank dan lembaga keuangan karena kecepatannya. Jadi perpindahan bank antar negara, dana antar negara itu bisa lebih cepat menggunakan Ripple. Tinggal mata uang Ripple-nya ini nilainya ditentukan oleh pasar kripto. Jadi berapa harga SRP sekarang itu menjadi sebagai kurs nilai tukarnya. Sekarang kita masuk ke poin 4, yaitu pasar. Seperti yang kita ketahui, harga Bitcoin di tahun 2024 mungkin akan dipengaruhi oleh siklus halving yang terjadi pada tahun 2024 ini, yang secara historis memicu kenaikan harga dalam jangka panjang. Jadi Bitcoin dari harga 600 juta naik hingga 1 miliar 180 juta. Dan sekarang bertahan di angka 900 juta. Dan itu kenaikan yang volatilnya sangat tinggi. Kemudian harga untuk SRP akan sangat dipengaruhi oleh hasil adopsi teknologi Ripple oleh industri keuangan dan keputusan regulasi yang lebih lanjut. Jadi semakin SRP ini semakin banyak digunakan, ini akan menunjang harga pasar retail SRP di market kripto. Sekarang bagaimana estimasi tahun untuk 2030? Seperti yang kita ketahui, Bitcoin tahun 2030 ini kemungkinan bisa mencapai posisi yang lebih mapan sebagai emas digital dengan nilai yang lebih tinggi, didorong oleh adopsi yang lebih luas. Jadi kalau emas secara fisik kita beli, kita simpan, kita butuh uang, kita jual atau kita gadekan. Sedangkan untuk Bitcoin, kita beli, kita simpan, kita butuh, kita bisa gadekan, kita bisa jual kembali. Dan peluang harganya bisa lebih tinggi. Didorong oleh adopsi yang lebih luas, terutama dari institusi besar dan negara-negara berkembang yang menggunakan Bitcoin sebagai cadangan devisa atau alat lindung nilai inflasi. Itu bisa menggunakan Bitcoin. Teknologi yang terkait Bitcoin seperti Lightning Network diprediksi akan semakin matang, memungkinkan Bitcoin untuk digunakan dalam transaksi harian. Jadi penggunaan sehari-hari bisa menggunakan dengan Bitcoin. Seperti yang saat ini sudah digunakan di beberapa negara yang mengganti mata uangnya menggunakan Bitcoin. Untuk SRP ini akan menjadi salah satu jaringan utama untuk pembayaran lintas batas dengan adopsi yang meluas.
oleh bank sentral dan lembaga keuangan global. Namun persaingan dengan stablecoin dan CBDC, central bank digital currency, bisa menjadi tantangan besar. Pada tahun 2030, nilai XRP bisa sangat bergantung pada seberapa berhasilnya Ripple dalam menjalin kemitraan global. Jadi itu bisa menentukan nilai jual XRP dan seberapa baik mereka menavigasikan landscape regulasi yang terus berubah-ubah. Jadi secara keseluruhan, baik Bitcoin maupun XRP di tahun 2030, 6 tahun lagi, itu berpotensi memainkan peran penting dalam ekosistem keuangan global. Tetapi keberhasilan kedua kripto ini dan kripto-kripto lain akan sangat bergantung pada faktor adopsi, regulasi, dan inovasi teknologi. Jadi semakin maju teknologi yang digunakan, semakin maju masyarakat umum menggunakan dunia pemahaman tentang cryptocurrency, semakin tinggi nilai dari kripto tersebut. Dan kripto bisa digunakan untuk penjamin nilai inflasi. Jadi itu bisa menjadikan peluang. Semoga informasi ini bermanfaat. Terima kasih dan sampai jumpa di video lainnya.